Hai semua, perkenalkan nama saya Ahmad Ikhwanus. Saya mahasiswa UMSIDA Prodi Bisnis Digital. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai media sosial dan bisnis. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya. Hai, saya Safira Alfimasayu akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis sosial media dan cara menentukan sosial media yang tepat. Oke, kita akan langsung ke pembahasannya. Sosial media berkembang dari platform komunikasi sederhana menjadi alat pemasaran yang sangat kuat. Awalnya, sosial media hanya digunakan untuk interaksi sosial, tetapi seiring berjalannya waktu, berkembang menjadi alat bagi bisnis untuk membangun merek, menjangkau audiens yang lebih luas, dan menghasilkan pendapatan. Sosial media mengalami evolusi yang pesat sejak kemunculannya. Awalnya, platform seperti Friendster dan MySpace digunakan untuk jejaring sosial pribadi. Namun dengan munculnya Facebook, diikuti oleh Twitter, Instagram, dan TikTok, sosial media berubah menjadi alat pemasaran yang sangat kuat. Dulu sosial media hanya digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi momen pribadi. Namun dengan berkembangnya teknologi digital, bisnis mulai melihat potensi besar dalam menjangkau pelanggan secara langsung melalui platform ini. Menggunakan sosial media untuk membangun merek, berinteraksi dengan audiens, dan meningkatkan penjualan. Perkembangan sosial media juga dipengaruhi oleh algoritma yang semakin canggih. Dulu konten ditampilkan secara kronologis, tetapi kini algoritma menentukan konten berdasarkan preferensi pengguna, interaksi, dan tren pasar. Ini membuat strategi pemasaran harus lebih dinamis dan berbasis data. Sosial media memberikan banyak manfaat, terutama bagi bisnis dan individu yang ingin membangun personal branding. Beberapa manfaat utama meliputi meningkatnya kesadaran merek. Tentu saja sosial media memungkinkan bisnis menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya lebih rendah dibandingkan iklan tradisional. Kampanye yang efektif dapat meningkatkan pengenalan merek dan membangun kepercayaan pelanggan. Menjangkau target pasar yang lebih luas. Ini memungkinkan bisnis menjangkau calon pelanggan yang lebih relevan dengan produk atau layanan mereka. Meningkatkan penjualan dan pendapatan. Strategi pemasaran konten yang baik dapat mengubah pengikut menjadi pelanggan setia. Fitur seperti shoppable post di Instagram dan Facebook Marketplace mempermudah pelanggan melakukan pembelian langsung. Beberapa karakteristik utama sosial media. Sosial media memungkinkan komunikasi dua arah antara pengguna dan bisnis. Berbeda dengan iklan konvensional yang hanya bersifat satu arah. Informasi dapat disebarkan dalam hitungan detik, baik dalam bentuk teks, gambar, atau video. Kecepatan ini memungkinkan bisnis merespon tren dan isu terkini dengan lebih cepat. Keberhasilan di sosial media bergantung pada kualitas dan relevansi konten yang dibagikan. Konten yang menarik dan bernilai tinggi lebih berpotensi mendapatkan interaksi tinggi dari pengguna. Bisnis dapat memanfaatkan sosial media dengan berbagai cara. Yang pertama, membangun komunitas online. Dengan membuat grup atau forum diskusi, bisnis dapat menciptakan ekosistem yang dimana pelanggan dapat berbagi pengalaman dan feedback. Ini juga membantu dalam membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Menggunakan strategi pemasaran konten.
Bisnis dapat membagi artikel, video, infografis, dan lainnya untuk menarik perhatian audiens. Konten yang edukatif dan inspiratif lebih efektif dalam menarik calon pelanggan. Memonitor tren dan analisis pasar. Bisnis dapat menggunakan alat analitik seperti Facebook Insight dan Google Analytics untuk memahami preferensi pelanggan. Data ini membantu dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Sosial media memiliki dampak yang sangat besar pada dunia usaha, baik positif maupun negatif. Meningkatkan daya saing bisnis. Usaha kecil dapat bersaing dengan perusahaan besar melalui strategi pemasaran digital yang efektif. Dan keberadaan di sosial media memungkinkan bisnis lebih mudah ditemukan oleh pelanggan. Membantu pertumbuhan UMKM. UMKM dapat memanfaatkan sosial media untuk memasarkan produk mereka tanpa perlu modal besar. Meningkatkan keterlibatan pelanggan. Bisnis dapat melakukan interaksi langsung dengan pelanggan, memberikan respon cepat terhadap pertanyaan atau keluhan. Persaingan yang ketat. Dengan mudahnya akses ke sosial media, banyak bisnis yang bersaing di platform yang sama, membuat persaingan menjadi lebih sulit, dan diperlukan strategi yang lebih kreatif untuk bisa menonjol dari kompetitor. Reputasi bisa hancur dalam sekejap. Ulasan negatif atau komentar buruk dari pelanggan dapat menyebar dengan cepat, mempengaruhi citra bisnis. Ketergantungan pada algoritma. Perubahan algoritma pada platform sosial media dapat mempengaruhi jangkauan dan interaksi konten bisnis. Jika bisnis terlalu bergantung pada sosial media tanpa strategi diverifikasi, risiko kehilangan audiens menjadi lebih besar. Sebagai kesimpulan, sosial media telah berkembang dari sekadar alat komunikasi menjadi sarana pemasaran yang kuat dan efektif. Dengan strategi yang tepat, bisnis dapat memanfaatkan sosial media untuk meningkatkan kesadaran merek, menjangkau target pasar yang lebih luas, dan meningkatkan penjualan. Namun, penting bagi bisnis untuk memahami karakteristik sosial media, menerapkan strategi yang relevan, dan selalu siap beradaptasi dengan perubahan tren agar tetap kompetitif di era digital ini. Apa sih jenis-jenis media sosial? Jadi, setiap platform media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dan penggunaannya bergantung pada tujuan pemasaran dan target audiens. Dalam buku ini mengklasifikasikan media sosial berdasarkan fungsinya. Yang pertama, media sosial berbasis jaringan profesional. Terdapat beberapa macam seperti LinkedIn yang cocok untuk bisnis to bisnis, untuk membangun jaringan profesional dan merekrut tenaga kerja. Atau X yang biasa kita kenal dengan Twitter digunakan untuk berbagai berita seperti tren dan diskusi profesional dalam berbagai industri. Media sosial berbasis konten visual seperti Instagram karena ideal untuk bisnis yang mengandalkan konten visual seperti fashion, makanan, lifestyle, tutorial makeup, tips skincare, dan sebagainya. Yang kedua, aplikasi TikTok karena populer untuk konten berbasis video pendek yang menarik dan viral. Aplikasi ini sering digunakan para konten kreator untuk menarik konsumen.
Yang ketiga, aplikasi Pinterest. Digunakan untuk inspirasi visual dan mencari ide kreatif seperti DIY, dekorasi, dan desain. Yang keempat, YouTube. Platform video dengan jangkauan luas, cocok untuk edukasi, hiburan, dan promosi produk. Media sosial berbasis komunitas, seperti Facebook, memiliki fitur grup dan halaman bisnis yang mendukung komunitas dan interaksi pelanggan. Selanjutnya, aplikasi Reddit dan Quora cocok untuk berbagi informasi mendalam dan diskusi berbasis topik tertentu. Media sosial berbasis percakapan dan komunikasi. Seperti yang biasa kita gunakan, WhatsApp dan Telegram berfungsi sebagai platform komunikasi langsung yang efektif untuk pemasaran berbasis komunitas. Yang kedua, aplikasi Discord yang biasa digunakan komunitas gaming dan bisnis berbasis teknologi. Cara menentukan media sosial yang tepat. Di dalam buku ini, sudah dijelaskan beberapa hal penting dalam memilih platform media sosial yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang pertama, kita perlu menentukan tujuan pemasaran. Apakah bisnis ingin meningkatkan brand awareness, engagement, penjualan, atau membangun komunitas? Jika ingin meningkatkan brand awareness, bisa menggunakan aplikasi Instagram, TikTok, atau YouTube. Jika ingin meningkatkan interaksi pelanggan dan engagement, bisa menggunakan aplikasi Facebook dan Twitter agar lebih efektif. Jika fokus pada B2B dan networking yang profesional, bisa menggunakan aplikasi LinkedIn. Yang kedua, kita perlu mengenali target audience. Apakah audiens lebih aktif dalam menonton video atau membaca artikel? Evaluasi sumber daya yang dimiliki. Apakah bisnis memiliki tim yang cukup untuk mengelola media sosial? Apakah ada anggaran untuk iklan berbayar di platform seperti Facebook Ads atau Instagram Ads? Lakukan audit sosial media sebelum memutuskan platform mana yang paling tepat. Bisnis perlu melakukan analisis mendalam terhadap performa media sosial yang sudah digunakan. Buku ini juga menyoroti pentingnya menggunakan strategi pemasaran berbasis data untuk memastikan pemilihan media sosial yang optimal. Implementasi strategi media sosial. Setelah memilih platform yang tepat, langkah berikutnya yaitu merancang strategi pemasaran digital yang efektif. Di dalam buku ini juga menekankan beberapa hal penting seperti optimasi profil media sosial. Pastikan profil bisnis terlihat profesional dengan foto, deskripsi, dan informasi kontak yang jelas. Pembuatan konten berkualitas, konten juga harus menarik, informatif, dan sesuai dengan preferensi audiens di setiap platform. Gunakan strategi iklan berbayar untuk menjangkau audiens lebih luas. Analisis dan evaluasi rutin, lakukan pengukuran performa media sosial secara berkala untuk mengoptimalkan strategi. Kesimpulannya yaitu, buku ini menekankan bahwa tidak semua media sosial cocok untuk semua bisnis. Pemilihan platform harus mempertimbangkan tujuan pemasaran, target audiens, sumber daya yang tersedia, serta hasil audit media sosial yang dilakukan. Dengan strategi yang tepat, media sosial dapat menjadi alat pemasaran yang powerful untuk meningkatkan brand awareness, engagement, dan penjualan bisnis.